bukan merasakan jatuh cinta, jatuh tempo tuh. Cicilan. Nonton Korea ini satu seri ini belum kelar. Ini ada yang harus gue pikirin, ini harus ada yang gue pikirin, ini harus gue pikirin. Setiap hari gue udah terlalu banyak masalah. Beda lah. Beda. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya buat kalian. Sifat apa yang kalian miliki tapi kalian takut sifat itu menurun karena kalian? Gue takut anak gue itu jadinya banyak keenakan sama orang gitu. Yang gue rasain sekarang tuh gue tuh suka banyak keenakan Ya, sama orang. bener. Nah itu gue tuh nggak bisa bilang enggak gitu sama orang. Nah itu gue takut si Rafathar tuh begitu gitu. Harus dia tuh, karena gue dari kecil banget gue tuh jarang banget marah, jarang banget gue bilang enggak, selalu bilang iya, selalu gue tahu nih gue udah nggak bisa, gue jarang banget gue bilang nggak bisa, jadi nanti gue coba, gue selalu kayak gitu. Ternyata bukan yang nggak baik, tapi gue sekarang merasakannya kadang tuh gue nggak bisa menjadi Superman buat semua orang gitu, kadang jadi banyak waktu yang harusnya gue istirahat dan lain-lain terbuang karena ini. Nah, mudah-mudahan si Rafathar tuh bisa tegas lah untuk bilang iya atau tidak. Nah, yang lu mulai lakukan supaya itu terjadi sama Rafathar apa? Kalau lu sendiri sampai detik sekarang? Tapi Rafathar itu beda sama gue, dia tuh ekspresif. Gak mau, kayak contoh nih, orang mau foto dia nggak mau, dia bilang gak mau ya, dia bisa gitu. Gue agak kaget, sedangkan gue kan gak kayak begitu dari kecil. Iya. Sementara bintang kalian berdua sama. Ya, tapi Rafathar beda. Iya. Nonton Leo. Rafathar tuh bisa gitu, kalau gitu gak mau ya. Ke gue Kayaknya aja. kalau dia tuh kayaknya itu tuh lebih kayak ada traumatisnya gitu waktu kecil. Kan dari bayi kan suka ikut kita kan. Enggak, tapi dia bukan traumatis lah. Enggak, tapi iya. Lu salah, Vi. Salah. Traumatis itu bisa Itu enggak. bisa terjadi ketika bahkan Rafathar masih di dalam kandungan. ngerti akan hal itu, tapi Rafathar itu menurut gue dia anak yang tegas. Saatnya dia bilang Oh iya. iya. Mungkin iya. Maksudnya Tapi dia itu tuh kan ada lagi bahas itu. Sisi ada traumatisnya Jadi- dia tuh waktu kecil suka ikut kita kan. Karena pengennya dekat sama kita. Kan nggak nyambung. Iya, kalau itu mah paham. Iya, jadi dia jadi takut suka kalau difoto. difoto sama orang, Cuman suka tapi takut. secara basicnya dia lebih tegas dari gue. Oh, iya, Misalnya iya. nggak mau pak, capek. Dia bisa ngomong nggak mau mak, nggak mau pak, tuh begini lah. Gue tuh agak lega dia begitu gitu. Nah, itu sudah terjawab dari Raffi. Gigi? Impulsif. Boros, bahaya dia boros banget. Bahaya. Kalau gue tuh, lu percaya nggak? Kalau gue tuh punya prinsip tuh yang maksudnya gini. Kalau dia kan suka belanja barang-barang mahal. Kalau gue Ya tuh enggak, aku bukan maksudnya aku tuh impulsif. Istilahnya di supermarket aja yang dari nggak sebenarnya nggak penting tuh kayak dipikir-pikir tuh kayak kayaknya ini penting juga di suatu saat ini lebih jaga-jaga kayaknya nanti perlu segini gitu. Misalnya kayak Astaga, gua banget. ya kan? Iya, bener, Misalnya gini bener. istilahnya beli tisu. Iya. Mungkin kalau orang lain beli tisu 1, 2, Yes. kayaknya gue buru 3 atau 4 deh. Nanti kalau orang ada yang mau kayak gini nanti perlu gitu. Jadi yang akhirnya sebenarnya jeleknya jadinya numpuk gitu barang-barang. kalau gue nggak sih. Parah. Kalau gue nggak segitu. Nah, si Rafathar tuh juga agak dalam arti kata dia suka belanja gitu. Dia suka ngeliat ini tuh kayak wah ini apa ya? Gitu. Ada gitu-gitunya dia. Nggak, tapi gue rasa itu dia karena masih kecil aja matanya kalau ngeliat apa mau gitu. Karena kan Ya iya makanya karena Ya, ini kan ketakutan dia, Vi. Kan Ketakutan dia. tapi karena ya bisa. memang kata mama dari kecil tuh aku tuh kayak gitu. Dari rumah nggak lapar, di jalan ada jajanan lapar, Ya. gitu. Tapi beda kalau gue dari kecil apapun tuh bilang enggak terus sampai detik ini. Gue tuh dari kecil sampai sekarang ada orang mau beliin ataupun apa, mau ini enggak, mau ini enggak. Enggak gue. Tapi si Rafathar juga kalau misalnya masalah dibeliin sama orang, dia tuh nggak berani karena aku selalu udah kasih tahu nggak boleh dibeliin siapa-siapa kecuali mama, papa, atau nenek atau tita, nenek-neneknya atau tante-tantenya. Udah dia nggak berani minta sama orang. Lu dari kecil berarti udah biasa untuk bilang tidak. Iya. Tapi ketika sponsor masuk kenapa lu nggak berani bilang? Itu dia. Beda. Berarti impulsif ngeri juga ya, karena gue juga seperti Impulsif kan? Iya, karena ketika beli sesuatu mikirnya terlalu panjang gitu. Iya bener kan? Ini kayak kalau beli satu besok habis gimana ya, nggak ada cadangan segala macem bener. gitu. Apalagi kan kita kan di rumah ya tau sendiri kan banyak banget orang Ya, gitu. ya. Kayak kalau beli 1, 2, aduh takutnya nanti gue misalnya orang lain kan nggak mungkin masa gue beli buat diri gue sendiri. Ya. Kalau orang lain mau gimana? Terus nanti kalau ntar semuanya habis gue kepengen nggak ada gitu. Ya. Padahal kadang-kadang
cuman sampai di situ doang gitu makanannya, jadi banyak yang kebuang. Tapi untungnya alhamdulillah kalau makanan di sini banyak orang, jadi kalau lebih-lebih itu kita bagi-bagi gitu. Kalau Ayu impulsifnya dia beli barang banyak, lebihin, habis itu dijual lagi ya. Oh, itu namanya bisnis. Itu grosiran, Pak. Just tip itu jatuhnya. Just tip. Iya. Itu just tip. Next, silakan. Buah hati sering sekali memiliki banyak permintaan yang harus dituruti. Bagaimana tips kalian untuk menolak keinginan sang buah hati? Nah, Menolak. Bagaimana cara menolak? Dijelaskan. Kayak dulu tuh kita selalu beliin mereka mainan. Itu kan Ya. mainan mulu. berapa Tapi kok berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? bulan sekali. Kalau dulu Enggak, tuh dulu kalau sering. sering. Jadi Setiap setiap pergi mall harus beli, setiap pergi beli. Tiba-tiba kita berpikir bahwa ini kalau terus-terusan begini nih anak melunjak nih, keluar minta mainan, keluar minta mainan. Akhirnya kita berubah. Jadi si anak-anak itu boleh beli mainan sebulan sekali. Dan itu Saat pun dibatasin. Umur berapa? Nominalnya dari mereka umur misalnya 85. 5 lah. Ya mereka udah lebih ngerti lah gitu, di saat itu kan udah ngerti sebulan sekali tuh berapa lama gitu kan. Iya. Cuma balik lagi sebenarnya ini balik lagi emang ke kebiasaan sih menurut gua. Karena dulu zaman kita awal-awal jadi orang tua gitu, handphone adalah senjata paling utama kita untuk ngasih ke anak-anak kita supaya mereka diem. Ya. Sampai akhirnya kita sadar bahwa itu adalah salah, nggak baik gitu. Akhirnya kita batasin Sabtu Minggu pun kita masih cari cara supaya mereka tidak main handphone dengan cara kita ajak jalan-jalan keluar misalkan gitu. Nah, dengan kita batasin beli mainan dengan harga misalkan jatahnya 500.000 misalkan gitu. Nah, dari situ akhirnya ternyata memicu mereka juga dua hal yang terjadi gitu. Pertama, mereka jadi pintar memilih karena mereka akhirnya tinggal memilih barang yang mana yang murah, bahkan akhirnya mereka memilih untuk barang yang murah tapi dapatnya banyak karena buat anak-anak kan banyak itu kayaknya lebih memuaskan ketimbang satu gede ya gitu kan. Terus kedua, memaksa mereka dan membuat mereka akhirnya menjadi kreatif ya. Kreatifnya dalam artian mereka mencari cara gimana caranya supaya uang kita sebagai orang tua tetap keluar. Iya, adalah permen lah, adalah Ini baru terjadi kemarin Pi. Gua awalnya main sama anak gua yang cowok kan. Main apa? Main Nerf deh. Oke, main Nerf. Oke, kalau Dede menang gimana? Hah, maksudnya? Kalau Dede menang dapat poin 10, dapat ya 1 juta. Kata siapa kata dia? Kata dia dulu. Dapat 1 Udah tahu juta. lu sejuta ya? Udah tahu Bu. Waktu itu nggak usah sedih, dan itu 2 hari kejadian berturut-turut sampai dia bilang besok main lagi ya. Oh enggak, makasih. Kalian berdua udah pinter banget. Waktu itu kita mau kemana? Ke Banten, Serang. Gua aturan pergi sendiri, Ayu nggak boleh ikut, ya kan? Lo tahu apa yang terjadi? Kita tawar-menawar harga supaya Dia bisa bisa ikut melepas Ayu. lomba. Melepas Ayu. Maka ada harganya. Ada harganya. Dan mereka otak mereka sangat jalan gitu dari yang sedih sampai akhirnya mereka yang ya udah nggak apa-apa, Tapi dikasih uang. dikasih uang untuk beli mainan akhirnya gitu. Cuma akhirnya gila sampai kita mau berangkat pun mereka tiba-tiba naik ke atas mobil jadi kakak turun, oh enggak tambah 1 juta kalau kita mau turun. Tapi itu mungkin salah ya, Ya, karena ya. kalau menurutku karena bapaknya itu suka ngasih permainan yang akhirnya ngomongnya yang menang ayah Nanti kasih dapat segini ini. buat beli mainan. Sebenarnya itu akhirnya yang bikin si anak-anak ini, wah nih kalau misalnya dijadiin mainan seru nih, Iya. dapat duit beli mainan gitu. Yang akhirnya si anak-anak itu berpikir itu terus-terusan, yang terjadi sama bapaknya 2 hari kemarin kan. Iya. Sampai bapaknya kalah, terus Koki ngomong gitu, kok Dedek sih yang menang? Iya, Dede kalau inian mainan, Dede cepet, Dede pasti menang kalau Kalau ada mainan. duitnya cepet. Kalau ada duitnya cepet. Gila. Wah. Sampai anak gue yang cewek menang juga gitu. Cuma ya itu seperti kalian berdua bilang sih, di keluarga kan kadang-kadang harus ada bad cop, Iya, good iya. cop kan gitu. Jadi memang kita ya menyeimbangkan lah, sama seperti lu bilang kalau misalkan kita sebagai laki-laki kan kadang-kadang sibuk di luaran. Ketika balik ke Itu rumah penyakit bapak-bapak yang nggak punya waktu buat anaknya. Jadi tuh caranya adalah nggak mau kalau misalnya pergi ke mall, dia nggak mau berantem sama anaknya. Begitu anaknya minta pasti dikasih. oh enggak, kalau itu gue nggak masuk sampai ke kriteria itu. Enggak, kalau gue juga ada alasannya. Apa? Enggak, kalau gue ada alasannya. Dulu tuh gini loh. Waktu itu yang dilakukan bokap gue ke gue. Jadi waktu itu bokap gue tuh itu yang dia lakuin. Ini memang sehari-hari gue cuman ketemu bokap gue
pas dia mau berangkat sekolah, pas dia berangkat kantor, saya pulang persis sama kayak gue. Sabtu Minggu gue dimanjain gila-gila sama bokap gue. Jadi tapi juga dibatasin, dibatasin. Nah itu yang jadi dari gue TK sampai gue kelas 6 SD itu tuh yang terekam saat bokap gue waktu itu likuidasi banknya dan hidup susah. Dia nggak ngasih tau ke gue, tapi gue sebagai anak ngerasain, oh papa nggak punya uang lagi, nggak pernah beliin gitu. Jadi itu yang terekam sama gue tuh. Jadi gue tuh sangat rekam. Jadi gue bukan memanjakan Rafathar itu. Jadi gue lakukan apa yang waktu itu bokap gue lakuin ke gue. Dan itu nempel banget sama gue tuh selama sampai kelas 6 SD. Dan saat gue kelas 6 SD mau kelas 1 SMP, ngeliat bokap gue kok nggak pernah ngajakin gue ke mall lagi, makan juga ini kan, terus kok nggak pernah berangkat kerja lagi. Akhirnya gue tanpa nanya ke bokap gue udah mencerna gitu sendiri. Oh papa nggak kerja ya, oh tapi bokap gue ngomong ya papa sekarang udah nggak kerja lagi, ngomong tapi gue sebagai anak jadi ngerti. Tapi dikasih bahasanya itu, mungkin kan dulu kerja ini bang mana ngerti kita anak kecil. Oh papa nggak bisa beliin, nggak bisa sekarang. Jadi itu yang gue rasain waktu itu. Jadi itu sih alasan. Tapi gue juga nggak jor-jorin gitu. Maksudnya itu yang terekam sama gue tuh. Jadi gue punya historikalnya itu. Jadi waktu bokap gue udah waktu likuidasi SMP, cuman 3 tahun sampai 4 tahun bokap gue meninggal. Jadi itu yang terekam sama gue. Jadi waktu itu ngerasain, oh gini ya waktu itu pas. Oh gue nggak dibeliin lagi sama bokap gue tuh udah nggak punya uang. Akhirnya waktu itu gue berpikir, yaudah deh SMA aku mau cari uang sendiri buat papa aku gitu loh. Gue jadi tanpa bokap gue, tanpa nyokap gue kasih tau, itu yang daya nalar gue berubah gitu. Jadi keinginan gue sendiri gitu loh maksudnya gue. Itu hanya sekadar bercerita, baik atau enggak ya sebenarnya tergantung orang tuanya masing-masing mengarah. Iya. Karena kan memang jadi orang tua kan nggak ada sekolah. Nggak ada sekolahnya. Sekolah tiap hari. Sekolah tiap hari betul. Works buat lo berdua belum tentu works buat kita berdua. Iya, betul. Tapi kalau misalkan ditanya sekali lagi gimana cara kita untuk menolak keinginan buah hati kita, susah memang. Tapi ya balik lagi sih kalau kita berdua sepakat untuk bagaimana caranya supaya tetap kita boleh memberikan sebuah kebahagiaan, tapi juga tetap mereka harus tahu saatnya ditolak gitu. Saat dan nggak selamanya hidup selalu mereka harus mendengar kata iya gitu. Mereka harus juga mendengar kata tidak sekali-kali. Dan ya kita memang harus nyampeinnya dengan cara yang baik sih. Karena gue ngerasa banget kalau anak gue gitu, padahal gue cuma ngomong tegas aja, anak gue bisa komplain yang apaan sih, maksudnya simpelnya kayak yang ngomong, ih kok ngegas, Kok marah-marah gitu. anak gue udah bisa bilang gitu, kok ngegas, anak sekarang udah bisa ngomong kok ngegas, gila gitu kan. Gitu Iya. Kok ngegas sih? Nggak usah ngegas kali. Nggak usah ngegas kali. Anak gue yang cowok tuh lebih speak out gue daripada yang cewek. Nah ya kalau yang cewek tuh ngikut. Tuh kalau misalnya di mall belum sebulan sekali terus udah ini dia guling-guling Enggak. Enggak. Tapi kan ada waktunya dulu kan? Enggak. Masih kecil enggak. Aku tuh emang pernah kan anak-anak guling-guling tuh nggak pernah. Kalau setahun. Guling-guling enggak, coba kelat tuh karena. Enggak, itu nggak pernah. Itu yang aku hindari, maksudnya ini anak-anak nggak boleh begitu. Kalau mau, iya kita ngomong, jangan nangis depan orang, inilah itulah, Iya, nggak bisa, nggak boleh sih. Tapi apa yang kita lakukan biasanya memang terekam sama mereka, dan mereka lakukan itu kembali ke apa namanya, ke dunia gitu. Karena kemarin juga baru kejadian, tiba-tiba gue lagi membahas masalah kontrakan, mau nyari kantor dan segala macem. Mungkin dia dengar kali ya, tiba-tiba gue dipanggil, ayah sini, kenapa? Sini, Dede malu, yang cowok nih. Kenapa? Ini, dia ngasih amplop. Jadi Amplopnya juga dari kertas di staples sama dia jadi amplop. Terus isinya apa tuh? 60.000. uang 60.000 Nih buat nambahin ayah. buat nambahin. Nangis Buat dong. tambahan. Nangis sih enggak, cuma di sini tuh langsung gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sih kita memang sebagai orang tua, menurut gua yang udah paling bener adalah memberikan contoh melalui perbuatan. Kita seringkali abai Untuk memuji kelebihan yang pasangan kita sendiri miliki. Jika saat ini di depan kamu hanya ada pasanganmu, apa yang ingin kamu ungkapkan dari lubuk hati kamu yang paling dalam? jangan peres-peres. Konten gua nggak ada yang peres. Ayo. Ada gue nggak. Gue cuma bilang, ya makasih kamu udah sabar ya dong. Bukan, iya orang disuruh memuji, kalau ada yang bisa dipuji. Makasih kamu udah sabar. Aku memang kalau cantik semua orang udah bilang cantik. Kamu sabar. Aku puji kamu karena kesabaran kamu.
Udah kamu sampai kan. Kayak puas banget ya. Gigi ada yang mau disampaikan? Kamu itu orang yang pandai berjualan. Aneh kan berjualan. Iya, maksudnya aku tuh kagum ngelihat Raffi itu kalau dia tuh lagi, kita kan banyak suka meeting gitu ya sama orang gitu segala macam. Dia itu tuh punya skill yang masya Allah tuh dalam berbicara menurut aku. Nggak cuma ke perempuan tapi dengan berjualan. Perempuan. Nggak bener kadang-kadang itu tuh aku misalnya kayak dia lagi Mes lah amazed dengan apa gitu yang dengan dilakukan. apa yang dia lakukan, kita meeting gitu misalnya kita kan ya jualan ini jualan itu gitu. Nah itu tuh dia tuh selalu mempresentasikan dirinya dia tuh secara baik dan buat orang lain tuh kagum gitu, masya Allahnya tuh gitu. Oke, kalau tadi kan lo berdua kayaknya ngungkapinnya gitu ya. Sekarang Vi ngomong tuh Gigi. Ini gua bisa-bisa aja. Coba. Kamu ganti baju sih tadi? Bukan, kamu kan dari rumah sakit tadi. Enggak juga sih. Oh iya. Ayo Vi ngomong Vi. Ya buat sayang, makasih. Lihat tahu matanya dong. Sahabat, maaf ya. Ya udahlah gitu aja. Kalau Gigi Kamu hebat sekali kalau berjualan. Oke. Sibuk mencari hingga lupa cara menikmati. Wah, salah nih pertanyaannya. Iya. Balik ya. Gak apa-apa, ntar akan balik ke Jika kalian. kalian mendengar kalimat tersebut, apa kalian termasuk dalam kategori itu? Jika tidak termasuk, berikan dong tips ke pasangan lain agar hal mencari dan menikmati bisa seimbang. Bunda deh yang lihat. Ayo masuknya kemana? Kita masuknya kemana? Masuknya ke dia ada kok waktu untuk menikmati. Jadi kayak dia tuh memang Senin sampai Jumat kerja, Sabtu sama Minggu dia tidak mau kerja, cuman tetap syuting ya. YouTube. Kadang-kadang. Emang nggak apa-apa lah. Kadang-kadang. Dulu aku juga suka protes, tapi sekarang udah di tahap ya Ya udah udah. kerja, syuting, liburan tuh sama gitu, sama. Oh kalau equal. kalau kita sih nggak sampai seperti itu gitu, karena kan mungkin beda lah, beda konsep gitu. Tapi kalau gue mungkin nggak dari dulu sih pengennya bekerja nggak ngoyo-ngoyo amat, terus tetap bisa menikmati hasil pekerjaan kita, apalagi ketika sudah berkeluarga. Sebisa mungkin dia nih orang yang paling reseh menurutku. Resehnya adalah ya orang yang menegur gue ketika misalkan gue sibuk sama handphone, orang yang menegur gue ketika waktunya sama keluarga gue masih memikirkan yang lain dan segala macam gitu. Nah kalau sekarang mungkin setelah gue 40 tahun baru akhirnya Tuhan kasih gue jalan yang lebih bisa menikmati hidup dengan ya sudah gitu, kayak gue nggak ada target untuk ini itu segala macam. Apa yang gue jalani hari ini ya gue maksimalin di hari ini gitu, karena gue berpikirnya ya kita juga nggak pernah tahu yang terjadi ke depan gitu. Nah terus gue berpikirnya kalau sekarang yang terjadi sama hidup gue adalah gue mencoba membalance semuanya. Setiap hari Senin sampai Jumat kita anterin anak kita sekolah, terus abis itu kita itu barengan nih berempat, terus berduanya kita nge-gym bareng. Terus abis itu gue bekerja, pulang bekerja kalau memang waktunya memungkinkan, anak-anak belum tidur pasti menyempatkan dulu untuk ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka gitu. Jadi kalau menikmati liburan mungkin kendalanya cuma karena gue takut terbang itu aja sih sebenarnya. Gue takut terbang, gue takut ke tempat-tempat jauh gitu, sementara istri dan anak-anak gue pengen melakukan itu. Beban gue sih cuma di titik itu gitu, tapi kalau yang lain sih gue sih pengennya ya enjoy aja gitu, nikmatin, karena ya apa ya, Kalau nggak dinikmatin kita nggak tahu umur, belum dinikmatin ternyata dipanggil sama yang di atas kan akhirnya nggak ada juga kan, nggak ada Kalau yang hasil, manggil, nggak ada nikmatin. kalau yang manggil tukang genteng, kalau yang manggil, ya makanya kan nggak, aduh, gue mikirnya gitu sih. Kalau sekarang gue mikirnya adalah ya tapi balik lagi tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda cara menikmati hidup dan segala macamnya. Mungkin Satu menikmati hidup, mungkin kedua adalah penghasilannya dia. Ya. Kan belum tentu semua orang punya betul. rezeki yang sama gitu. Dan belum tentu semua orang punya pattern rezeki yang sama. Iya, benar. Gitu loh. Artinya
rezeki mungkin sama tapi patternnya misalkan kita sama-sama hari ini dapat 100 juta tapi patternnya gue dapat 100 juta cuma bulan ini sementara Raffi dapat 100 juta setiap hari misalkan gitu ataupun Ayu begitu. Nah kalau gue alhamdulillahnya sih berpikirnya bahwa ya udahlah selama kita menikah pasti ada rezeki istri kita, ada rezeki anak-anak kita. Nah ketika kita masih kuat sebagai suami untuk mencari nafkah ya udah rezeki mereka akan lewat kita dan kembali ke mereka gitu aja sih. Jadi kalau menikmati hidup ya mau nggak mau nikmati hidup. Gue udah 40 tahun juga sih. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang usianya masih muda ya explore aja dulu diri. Ntar sampai ke titik itu bahwa nggak ngoyo gitu. Nggak ngoyo. Kalau sekarang gue bisa menolak dari dulu sih sebenarnya bisa menolak. Cuma kalau sekarang kan lebih nah, karena ngerasa bahwa beberapa tahun belakangan gue kehilangan momen sama anak-anak gue dan kayak entah dengan momen apa gue kayak tersadar bahwa aduh keberhasilan kita berdua untuk membesarkan anak-anak kita itu juga menurut gue salah satu karir terbaik yang harus kita berdua jalanin gitu, terutama istri gue. Ya Bun, ada tambahan? Udah. Ini siapa yang nanya? Gue ya? Gue dong. Iya dong. Dalam menjalani Dulu tadi Gis bilang soalnya pertanyaan kebalik. Maksudnya gimana tuh? Enggak, kalau gue jawab pertanyaan ini. Kalau lu gimana? Sibuk mencari hingga lupa menikmati. Sebenarnya gue kelihatannya tuh orang melihatnya si Raffi ini capek banget, tapi gue menikmati ini semua. Sebenarnya yang gue lakuin itu adalah kayak contoh, ya memang kalau umur pun kita nggak pernah tahu ya. Tapi semuanya tuh gue tahu kapan gue bisa menikmati semua. Contoh gini deh, lu tabungin uang 1 juta yang memang nanti akan ada bunganya di berapa akan menjadi sekian. Sama sih sebenarnya yang gue lakukan sekarang. Tapi yang mau gue lakukan itu lebih ke anak gue nanti. Contoh gini deh, gue tuh ngerasa gue tuh adalah, gue sama adik-adik gue tuh sebenarnya iri. Maksud gue iri dalam hal adik-adik gue dulu punya masa SMA, sekolah, punya masa, sedangkan gue gak punya kan. Gue tuh udah kerja dan gue kehilangan itu. Nah, gue pengen anak gue jangan kayak gue, tapi gue mencoba untuk memfasilitasi apa yang gue punya. Bukannya gue memanjakan mereka, tetapi mungkin gue gak bisa mengungkapkannya lah. Contoh Rafathar misalnya nih, Rafathar, gue nggak memaksa nanti Rafathar jadi artis, enggak. Tapi gue sekarang mencoba menanamkan apa yang memang bisa Rafathar pergunakan nanti suatu saat nanti, entah nama besarnya ataupun entah apanya yang udah ada. Tapi gue nggak bakalan, terserah Rafathar menjadi apa itu terserah. Tapi jangan deh lu nggak usah kerja keras kayak gue. Lu kerja keras tapi nggak usah kayak gue gitu. Jadi gue pengen nanti anak-anak gue tuh legacy gue, ya gue tuh ngerasain banget, gue tuh kehilangan waktu tuh terlalu banyak. Emang gue rasakan itu. Jadi saat gue kehilangan waktu sama anak gue sekarang, ya tapi kadang gue suka, aduh, tapi enggak deh, gue punya goal kok supaya Rafathar ataupun enggak kayak, jangan kayak gue gitu aja sih. Jadi gue tuh kayak udah tahu di mana nanti gue akan menikmatinya, dan gue tuh pengen jangan hidup yang gue capai sekarang jangan cuman gue yang nikmatin, gue pengen tuh banyak orang nikmatin, nyokap gue, adik-adik gue gitu. Jadi itu yang gue lakuin sekarang, tapi gue menikmati kok. Tapi dia udah lumayan kok sekarang, udah lumayan banget. Ya. Itu orang tadinya yang nggak, tadinya bener-bener orang yang nggak suka liburan sebentar aja udah ini. Kemarin menurut aku tuh 4 bulan tuh pencapaian banget melihat dia tuh kayaknya ternyata seneng juga diajak jalan-jalan dan traveling gitu. Dia tuh tadinya orangnya nggak suka traveling gitu, kayak ngapain sih lu pergi lama-lama. Ya tapi ternyata gitu. Traveling itu kan dapat edukasi baru lah, edukasi hidup, edukasi traveling itu luar biasa. Ternyata dia bisa dan menikmati gitu, kayak apa yang selama ini nggak pernah aku sangka dia bakal menikmati, apa yang aku suka ternyata dia bisa juga. Beda gitu. mindsetnya nih, kita liburan seminggu 2 minggu. Nah saat kita melakukan liburan dan saat kita melakukan journey itu beda. Itu yang gue rasain. Kalau liburan, sekarang lu liburan deh seminggu di Bali, bosan nggak di hari terakhir? Bosan kan? Tapi saat lu melakukan journey sama family lu, sama anak lu, journey bukan perjalanan liburan tapi perjalanan hidup. Untuk saat gue kemarin pergi kan, supaya anak gue nanti kalau udah besar, iya dulu waktu kecil pernah sama papa kesini diajarin ini. Jadi itu yang bukan liburan tapi journey gitu. Kepleset juga deh. Journey bro. Sambil juga. Iya. Ini adalah. Tapi lu perlu journey. Iya perlu. Perlu journey. Tapi coba deh dengar si Raffi bilang, gimana kamu bilang kamu dulu waktu kecil diajak sama papa kamu gimana? Karena ini kan buat orang yang takut naik pesawat, tapi mungkin bisa jadi motivasi biar ngajakin anak-anak dari sini jalan-jalan. Iya, satu hal kecil ya.
kenapa akhirnya gue kemarin mau journey lama. Ini pertama kali waktu gue dari Bandung pindah ke Jakarta, gue tuh ngerasain naik angkot, naik bis, sampai semua angkot Bogor tuh tahu semuanya. Jalan sempit di Bogor gue tahu, sampai jalan di Jakarta ini semua gue tahu. Karena siapa? Karena bokap gue. Jadi bokap gue lah yang nemenin gue, yang ngajarin gue, ngasih tahu ini. Cuma kan semakin kita kesini, kalau kita mampu ya, jadi gue pengen coba. Gue tuh pengen Rafathar udah kayak gue kecil nih, kan waktu gue SMP ke Bogor apa siapa? Ya sama bokap gue. Tahu kok jalan nih sama bokap gue, jadi gue bisa hidup itu sama bokap gue. Nah supaya nanti kalau Rafathar udah gede, lu kemana? Iya ke Paris sama papa. Bukan Paris, bukan gayanya, tapi diajarin hidup tuh begini loh sama. Jadi nangis. Keren gak gue? Gue mah keren gini loh. Jadi ikutan juga gue gitu. ya. Kalau gue tuh jadi apapun yang, tapi benar anak laki-laki yang terekam itu 90% itu untuk hidup, untuk strugglingnya itu dari bapaknya. Nih, Mbak. Tapi kalau ketemu, kalau ingat ibu tuh, emang ibu tuh guardian angel yang harus anak laki lindungin. Tapi 90% menurut gue, semua pola hidup kita tuh ngelihat bokap kita. Gitu maksud gue perjalanan. Jadi dulu bokap gue, makanya gue selalu terekam, dibeliin mainan kan sama bokap gue. Tiba-tiba kok papa nggak ngasih mainan, kan kita juga kadang minta. Tapi kan bokap gue juga ngomong ini terus, iya papa lagi nggak punya uang. Kok nggak punya uang terus sih pak? Ya papa udah nggak kerja. Oh jadi gitu juga mikir. Oh akhirnya gue cari uang sendiri syuting. Jalan di Bogor, semuanya tuh sama bokap gue, sampai bokap gue, ayo sama papa aja naik angkot nggak apa-apa, apa gitu. Jadi gue terekam, gue tuh gila, gue tuh kayak begini tuh karena bokap gue gitu loh. Kalau sama ibu gue jarang, paling cuman ya memang ibu tuh yang harus kita jaga, that's it gitu, yang harus gitulah. Jadi dia pengen nanti kalau suatu saat nanti ke Paris mungkin sama pacarnya atau sama keluarganya nanti, pertama kali kesini dulu sama papa gitu. Jadi gue tuh Jakarta tuh selalu ingat ya bokap gue, karena dia masalahnya gue gak pernah diajak jalan-jalan sama bokap gue. Dari gue kecil. Tapi kan ada hal lain yang bisa lu tularkan ke anak lo. Iya. Maaf ya bun. Maafin ya. Bunda aja jalan-jalan. Bismillah lah. Ayo bang, kita ketemu psikiater lah. Jadi bukan liburan men, journey. Bukan psikiater. Yes. Bukan liburan. Psikiater itu kalau pakai obat. Psikolog. Sekolah. Jadi journey. Ya, gue harus berpikiran journey juga supaya bisa melakukan sebuah journey. Itu journey. Jangan gue udah serius. Berarti pertanyaannya dirubah deh. Mama cepet gantian dong, itu mau nonton kartun. Sekarang udah berubah dong. Kalau kita kan aduh udah puyeng. Jadi permasalahan cuma mau apa enggak?